Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Tangki Film. Hari ini, kami akan merangkum sebuah film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil. Film yang berdasarkan kisah nyata dan dirilis tahun 2019 ini menceritakan bos gangster dan polisi saling bekerja sama untuk menangkap seorang psikopat yang menghantui kota mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan seorang psikopat yang sedang berkeliling mencari korban. Lalu, korban turun memfoto kondisi mobilnya untuk klaim asuransi. Keesokan paginya, seorang polisi yang bernama Jung Tae-sok dan rekannya ditugaskan untuk menyelidiki kasus pembunuhan semalam. Tapi waktu dalam perjalanan ke sana, mereka terjebak macet. Di jalan, Tae-sok melihat kumpulan gangster di tempat perjudian. Lalu Tae-sok menyuruh rekannya itu pergi ke TKP duluan, dan Tae-sok menghampiri para gangster. Namun, para gangster itu malah memberinya suap dan menyuruh Tae-sok pergi. Pemilik tempat judi itu adalah Jang Dong-su, salah satu bos gangster yang menguasai kota. Dong-su diberitahu anak buahnya, salah satu tempat judi mereka didatangi polisi. Lalu, Dong-su menghubungi kepala polisi yang ia suap untuk membereskan Tae-sok yang membuat onar di tempatnya. Tae-sok menyuruh salah satu anak buah Dong-su dan menyuruhnya mengantarnya ke TKP semalam. Waktu di TKP, Tae-sok menemukan cat mobil putih pada bekas tabrak di bemper belakang mobil. Tae-sok meminta rekannya dari bagian forensik yang bernama Seojin untuk memeriksanya. Di lain tempat, Dong-su sedang merundingkan wilayah kekuasaan dengan rivalnya Hur Sang-do. Hur ingin beberapa wilayah Dong-su menjadi miliknya, tapi Dong-su dengan tegas mengatakan jika Hur melanggar wilayah yang selama ini ia sudah tetapkan, maka ia akan mati. Di tengah pembicaraan, anak buah Dong-su memotong pembicaraan mereka. Anak buah Hur lantas memarahinya, karena tak pantas anak buah memotong bos yang sedang berbicara. Dong-su memukul anak buahnya itu untuk memberinya pelajaran, dan Dong-su juga menghukum anak buah Hur. Di kantor polisi, para polisi sedang memecahkan kasus pembunuhan yang diselidiki Tae-sok. Namun mereka berasumsi kasus itu adalah perampokan biasa. Tapi, Tae-sok mempunyai pendapat berbeda. Ia mencurigai pelaku adalah psikopat pembunuh berantai yang juga membunuh korban pada beberapa kejadian sebelumnya. Tae-sok juga memberikan bukti foto beberapa kejadian sebelumnya pada atasannya. Foto-foto itu menunjukkan bekas luka tusukan pisau yang sama. Namun, atasannya tetap bersikeras bahwa kasus itu adalah perampokan biasa. Di tempat terpisah, setelah pertemuannya dengan Hur, Dong-su ingin pulang dengan menyetir sendiri. Dan di tengah perjalanan, mobil yang dikendarainya ditabrak dari belakang. Dong-su yang sedang berbaik hati pun tak mempersoalkan kejadian itu. Dong-su menyuruh penabrak itu pergi, tapi tiba-tiba mengetahui bos mereka terluka, anak buah Dong-su mengira bos mereka diserang oleh kelompok Hur. Mereka pun menyerang balik markas Hur. Keesokan harinya, Dong-su siuman. Ia berkata pada anak buahnya, itu bukanlah ulah Hur. Ia memberi catatan pada anak buahnya jenis mobil sedan putih yang digunakan psikopat dan menyuruhnya untuk melacaknya. Tak lama kemudian, Tae-sok datang untuk menanyakan detail kejadian pada Dong-su. Namun, karena Tae-sok sering mengganggu bisnisnya, Dong-su tidak mau menceritakan kronologinya. Tae-sok tak menyerah begitu saja. Ia berinisiatif memeriksa mobil Dong-su. Tae-sok juga menemukan cat mobil putih pada bekas tabrakan. Hur menjenguk Dong-su di rumah sakit karena anak buah Hur banyak yang terluka akibat diserang kelompok Dong-su semalam. Ia meminta ganti rugi biaya pengobatan anak buahnya. Ditambah, Hur meminta sebagian wilayah Dong-su. Hur juga mengejek Dong-su, bagaimana bisa seorang bos gangster yang sangat ditakuti bisa ditusuk. Tae-sok yang semakin yakin pelaku pembunuhan berantai selama ini adalah seorang psikopat meminta izin pada atasannya untuk menangani kasus itu. Tae-sok menegaskan, orang yang berani menyerang bos gangster pastilah psikopat. Tapi, atasannya bersikeras, kasus Dong-su adalah perang antar geng. Dia akan menugaskan unit lain untuk menanganinya, dan menyuruh Tae-sok jangan ikut campur. Di rumah sakit, Dong-su memberikan sketsa wajah psikopat pada anak buahnya, dan memerintahkan untuk menemukan psikopat sebelum didahului polisi. Di tempat terpisah, psikopat melancarkan aksinya lagi. Ia mencuri sebuah truk dan membunuh pengemudinya. Namun, korban melawan, dan tak sengaja, pisau psikopat terjatuh. Tae-sok yang tak memperdulikan perintah atasannya, menggerebek tempat judi Dong-su. Lalu ia mengancam Dong-su, jika ia tidak mau memberikan informasi psikopat yang menyerangnya, Tae-sok akan menangkapnya.
Dongso mendapat laporan dari anak buahnya mobil psikopat sudah ditemukan, dan pisau yang digunakan psikopat juga sudah ditemukan terjatuh di pinggir jalan. Dongso segera memberi informasi itu pada Tae-sok, tapi Dongso hanya memberikan info tentang mobil psikopat, sedangkan pisau psikopat tak ia ceritakan pada Tae-sok. Tae-sok pun segera memerintahkan anak buahnya melakukan penyelidikan untuk menangkap psikopat. Tae-sok dan anak buahnya memeriksa mobil psikopat untuk menemukan petunjuk. Dan dari mobil itu, Tae-sok mendapatkan rambut psikopat. Lalu, Tae-sok meminta bantuan Sejun rekannya di bagian forensik untuk memeriksanya. Selagi Tae-sok menyelidiki psikopat, Dongso menyuruh anak buahnya menghabisi Hur menggunakan pisau psikopat. Dongso menyuruh anak buahnya meninggalkan pisau itu agar polisi menyangka Hur dibunuh oleh psikopat. Dongso datang ke rumah duka untuk menghormati Hur, tapi di sana ada psikopat yang menyusup. Psikopat memberikan catatan kepada anak buah Hur. Ia memberitahu Hur dibunuh menggunakan pisau miliknya, tapi yang membunuh Hur adalah Dongso. Waktu Dongso membantu Tae-sok mencari petunjuk lain di mobil psikopat, mereka diserang anak buah Hur yang kesal karena Dongso membunuh bos mereka. Keesokan harinya, Tae-sok ditugaskan atasannya untuk menyelidiki kasus penculikan. Si penculik meminta tebusan pada orang tua korban dan menyuruhnya untuk mengantarkan uang tebusan itu ke sebuah tempat makan. Tapi, uang tebusan diserahkan kepada pelayan dan penculik memantau dari kejauhan. Yang ternyata, si penculik adalah psikopat yang selama ini Tae-sok cari. Seo-jin memberikan hasil tes DNA dari psikopat. Dari data itu, Tae-sok mengetahui kediaman penculik dan mengunjunginya. Di sana, Tae-sok menemukan foto psikopat. Tae-sok segera memberitahu Dongso, dan akhirnya para polisi dan gangster bekerja sama untuk menangkap psikopat. 너희들 임무는 딱 하나다. 이 새끼를 무조건 잡는다. 혼자 살만한 원룸, 오피스텔, 고시원을 기본으로 하고 각종 술집, PC방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. Semalaman mereka mencari, namun hasilnya nihil. Esok harinya, Dongso yang sedang menunggu Tae-sok melihat gadis SMA yang kehujanan. Ia pun memberikan payung untuk gadis itu. Tae-sok yang melihat itu malah meledeknya. Saat mereka makan, muncul berita di TV yang memberitakan pembunuhan seorang gadis. Dan ternyata, gadis itu adalah gadis SMA yang tadi Dongso berikan payung. 나가 튀어나가! 32번 버스 노선 따라 다시 싹 뒤져. 도와도 못할 전이야. 애들 다 모아 빨리. 지나가는 차들도 다 확인해. Akhirnya, mereka mendapatkan petunjuk di mana psikopat menginap. Dikarenakan psikopat tidak ada di kamar, mereka menunggu psikopat itu kembali. 저기. 야, 이 새끼야! Anak buah Dongso berhasil menemukan psikopat, tapi ia kalah dalam perkelahian dan terluka. 야! 오성아, 이 새끼야! Dongso membawa psikopat itu dan menyiksanya. Waktu Dongso ingin membunuh psikopat itu, Tae-sok datang mencegahnya. Tae-sok ingin membawa psikopat itu untuk diadili.
Namun saat di pengadilan, hakim tidak bisa menjatuhkan hukuman mati pada psikopat karena tidak ada bukti yang kuat bahwa psikopat itu adalah pelaku pembunuhan berantai selama ini. Tae-sok menemui Dong-so. Ia memintanya untuk menyerahkan diri dan hadir di persidangan sebagai saksi hidup kejahatan psikopat. Dong-so mau menjadi saksi asalkan ia nantinya bisa dipenjara yang sama dengan psikopat untuk membalas dendam. Tae-sok pun langsung menyanggupi syarat dari Dong-so. Dan akhirnya, Dong-so hadir di persidangan sebagai saksi. Dong-so menunjukkan bukti pada malam kejadian ia diserang oleh psikopat. Dong-so sempat melawan. Ia sempat menusuk dada kiri psikopat. Dong-so juga menunjukkan tulisan tangan psikopat sewaktu memberikan catatan pada anak buah Hur. Dengan bukti itu, akhirnya psikopat dapat dihukum dan dipenjara. Di akhir film diperlihatkan, Dong-so ditempatkan dalam penjara yang sama dengan psikopat, dan film pun selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.